Hai kan pajak, nah apa kabar nih? Kita sekarang bertemu lagi di podcast KPP Pratama Pasuruan. Tahun 2023 hampir lengkap. Cakep. Tetap semangat, jangan kendor. Artinya? Bertemu lagi di podcast Sigap, edisi spesial bersama Kepala Kantor. Baik nih kawan pajak, bertemu lagi nih dengan saya Ira atau biasa dikenal di Helpdesk mungkin ya dengan Febriana, karena saya adalah penyuluh pajak di KPP Pratama Pasuruan. Yang spesial hari ini telah hadir bersama saya Kepala KPP Pratama Pasuruan, yaitu Pak Wicaksono. Nah Pak Wicaksono ini baru saja menjadi Kepala KPP Pratama Pasuruan, jadi masih fresh from the oven nih. Langsung kita tampilkan di sini dalam podcast Sigap, yaitu edukasi perpajakan gawe warga Pasuruan, sebuah kanal informasi yang kami sediakan, yaitu KPP Pratama Pasuruan sediakan sebagai sarana untuk membagikan informasi tentang perpajakan kepada seluruh wajib pajak KPP Pratama Pasuruan, karena kami sigap mengedukasi, sigap memberi arti. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang peraturan yang baru saja terbit gitu. Kepala kantornya baru, peraturannya juga baru gitu ya. Tentang penggunaan NIK sebagai NPWP 16 digit. Nah, sebelumnya kita bahas lebih detail, nanti kita perkenalan dulu dong sama Pak Wicaksono. Halo Pak Wicak, apa kabar? Baik Mbak Ira, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Silakan sapa dulu kawan pajak kita Pak Baik, Wicak. Selamat pagi kawan pajak semua. Saya Wicaksono, Kepala Kantor Pasuruan. Dan pagi hari ini saya senang sekali bisa bergabung di sini untuk edukasi NIK yang sepadan dengan nanti NPWP. Gitu Mbak. Nah gitu ya Pak Wicak, dalam keadaan sehat dan siap memberikan materi. Kita juga berharap seluruh kawan pajak juga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, langsung aja ya Pak, kita membahas materi kita gitu ya. Sebenarnya Pak, kawan pajak ini udah banyak yang penasaran, udah banyak yang tanya-tanya, mau itu di Helpdesk maupun di WA Helpdesk gitu. Gimana sih sebenarnya NIK NPWP ini jadi nggak gitu ya, yang sebelumnya informasinya mau dimulai tanggal 1 Januari 2024, kabar-kabar di berita gitu kan, katanya diundur gimana. Jadi pada penasaran. Nah, alhamdulillahnya sudah terbit nih PMK nomor 136 tahun 2023. Tapi sebelum kita bahas isinya, kita jadi penasaran nih Pak, latar belakang terbitnya PMK ini tuh sebenarnya apa sih Pak? Baik Mbak Ira, jadi kawan pajak semua, dengan adanya PMK 136 akan memberi kepastian kapan mulai berlakunya NIK sebagai NPWP. Latar belakang NIK digunakan sebagai NPWP yang pertama adalah mendukung kebijakan pemerintah satu data, sehingga perlu ada penegasan di dalam PMK tersebut, ya, standarisasi, integrasi dan layanan administrasi perpajakan. Ini nggak menyangkut hanya di DJP aja, bersangkutan dengan instansi-instansi lain yang menggunakan layanan dengan menggunakan NPWP. Yang kedua, memberikan keadilan dan kepastian hukum. Artinya bahwa kalau dulu kita kenal NPWP baru wajib pajak merasa melaksanakan kewajiban kalau sudah menerima NPWP, tapi dengan adanya NIK sebagai NPWP, kapanpun wajib pajak bisa secara langsung menjadi wajib pajak kalau subjek dan objeknya telah memenuhi persyaratan. Dan memberikan kesetaraan administrasi yang efektif dan efisien. Seperti yang saya jelaskan tadi, dulu sering kita lihat kalau WP tidak membawa kartunya kayaknya belum afdol lah, sampai dicetak segala macam. Ini kan nggak efektif gitu loh membawa ini. Nah, yang kemudian juga nggak efisien lah. Sekarang yang diingat cuma NIK aja itu sudah bisa digunakan sebagai sarana laporan. Inilah efektif dan efisiennya. Dengan itu nanti wajib pajak akan mudah melaksanakan layanan. Selain NIK,
tadi ada NPWP yang untuk wajib pajak yang warisan belum terbagi. Maksudnya warisan belum terbagi di sini ada orang sudah meninggal, tapi asetnya belum dibagi ke anak-anaknya. Apakah itu menghilangkan kewajiban perpajakan? Tidak. Tidak. Tetap harus melaksanakan kewajiban perpajakan dengan NPWP yang meninggal tadi. Tapi yang melaksanakan adalah kuasa dari anaknya. Ahli Pasti warisnya gitu ya. Pasti ada bertanya, orang sudah meninggal pajaknya di mana? Orang sudah meninggal kondisinya macam-macam. Ada orang yang sudah meninggal perusahaannya masih jalan, masih besar, sampai 1 tahun belum dibagi-bagi. Apakah kalau 1 tahun belum dibagi pajaknya nggak dibayar? Tetap harus dibayar. Lah kalau orang yang sudah meninggal pakai NPWP, tetap NPWP orang yang sudah meninggal. Siapa yang melaporkan? Ahli waris yang belum mendapat warisan, salah satu dari anaknya yang sudah dikuasakan. Itulah kenapa NPWP masih diperlukan untuk wajib pajak yang warisan belum terbagi tadi. Ada wajib pajak badan dan wajib pajak instansi pemerintah. Nanti akan dijelaskan gimana perubahan NPWP-nya kayak gitu. Wah, ini kawan pajak tadi ini Pak Wicak membicarakan latar belakang, langsung lengkap dikasih tahu ini bocorannya bahwa latar belakang PMK ini kan ngomongin tentang NIK, dimana nanti jadi tambah praktis aja ngurus perpajakan karena cukup pakai NIK. Dan udah di-spill nih sama Pak Wicak bahwa NPWP sendiri itu sebenarnya macam-macam ya Pak, ada orang pribadi, ada warisan belum terbagi tadi yang udah meninggal, ada badan bisa punya cabang juga ya Pak ya, dan juga ada instansi pemerintah gitu kawan pajak. Nah karena Pak Wicak udah bahasnya detail, kita jadi makin pengen tahu gitu pokok-pokok pembahasan dari PMK 136 ini apa sih Pak Wicak? Ya, jadi di PMK sebelumnya kan diatur bahwa sejak tanggal 14 Juli bisa wajib pajak menggunakan NIK. Bisa itu boleh NPWP yang lama, bisa NIK gitu ya. Dengan adanya PMK 136 2023 ini ditegaskan bahwa mulai 1 Juli itu menjadi keharusan setiap wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia menggunakan NIK sebagai sarana laporan pengganti NPWP. Gitu. Nah, di luar itu ada NPWP yang masih 15 digit di badan pemerintah, instansi pemerintah, kemudian orang asing, itu tinggal ditambahin 1 digit 0 di depannya untuk menyetarakan dengan digitnya NIK tadi. Biar sama-sama 16 digit. Iya, 16 digit itu aja. Oke, ini kawan pajak cluenya di situ. Jadi kalau sebelumnya masih sunnah ya Pak ya, tanggal 14 Juli 2022. Sekarang 1 Juli 2024 ya Pak mundurnya, itu sudah wajib pakai NIK. Dan jangan khawatir kalau misalnya kawan pajak punya badan, cabang atau wajib pajaknya orang asing nih ya, nggak punya NIK, bisa tinggal nambahkan 0 di depannya jadi sama deh 16 digit. Nah, menarik sekali ya. Kita ngomongin lebih jauh lagi gitu. Gimana Pak misalnya itu orang berpikir nih, berarti kan saya orang pribadi punya NIK, apakah kalau setiap punya NIK itu saya otomatis jadi wajib pajak? Benarkah kayak gitu Pak? Inilah Mbak Ira yang ditakutin masyarakat ya, sehingga menimbulkan suatu kayak keengganan ya, ada resistensi. Sebenarnya ini hanya sarana perpindahan nomor aja, tetapi kewajiban perpajakan tidak ada hubungan NIK penggantian NPWP dengan NIK ini. Artinya masyarakat tidak perlu takut kalau pemerintah sudah menetapkan NIK sebagai NPWP semata-mata untuk memudahkan masyarakat. Sedangkan kewajiban pajak dengan adanya ini masih pada format yang lama. Yang pertama adalah subjek pajaknya memenuhi, objek pajaknya penghasilan memenuhi, baru dia berkewajiban melaksanakan kewajiban perpajakan. Itu pun NIK itu tidak otomatis bisa, harus di login dulu, di approval dulu di dalam login DJP supaya NIK yang sebelumnya hanya sebagai identitas kependudukan bisa menjadi NPWP. Ada juga yang ditetapkan secara jabatan. Pada kondisi apa ini dijebatkan?
Pada beberapa wajib pajak mungkin subjek pajaknya sudah memenuhi, tapi ada keengganan kita mempunyai data untuk mengkonfirmasi kewajiban perpajakannya, maka dengan gitu ada law enforcement dengan cara NIK akan ditetapkan menjadi NPWP secara jabatan supaya objek-objek yang transaksinya dilakukan oleh masyarakat atau wajib pajak tertentu segera untuk dilakukan kewajiban pembayaran maupun pelaporan pajaknya. Jadi secara jabatan ini melihat dari kondisi yang sebenarnya wajib pajak, jadi tidak harus menunggu wajib pajak itu login dulu baru melaksanakan kewajiban perpajakan. Jadi ini yang perlu masyarakat lihat. Apalagi kita data sudah banyak yang masuk, maka tidak perlu wajib pajak itu kita tetapkan secara jabatan, minta untuk secara sukarela. Apabila sudah memenuhi subjek dan objek pajaknya, segera mendaftarkan dengan cara melogin NIK-nya tadi untuk kita approve sebagai NPWP. Gitu. Wah, kawan pajak, jadi jangan khawatir, udah ditegaskan nih sama Pak Kepala Kantor bahwa nggak semua yang punya NIK itu akan otomatis jadi wajib pajak, harus memenuhi ketentuan subjektif dan objektifnya gitu, punya penghasilan, ada penghasilannya gitu ya kalau orang pribadi dan beberapa hal yang lainnya gitu ya. Dan jangan khawatir kalau misalnya kawan pajak merasa udah punya penghasilan nih, udah punya NIK juga, jadi pengen dong punya NPWP, caranya gimana? Gampang, tinggal daftar atau login yang disebut Bapak tadi di irek.pajak.go.id. Nah, semudah itu nih kawan pajak. Nah, karena mungkin ada kawan pajak nih yang punya NPWP sebelum masa-masa digitalisasi gitu, mungkin ada yang pikir, ya kalau semua serba digitalisasi, saya produk lama Mbak, punya NPWP sebelum ada IKTP gitu misalnya nih. Nah, jadi penasaran perlakuannya seperti apa nih kayak gitu. Ya, baik Mbak Ira. Jadi sebenarnya dengan adanya pemadanan NIK ini, kita lebih valid untuk mendaftarkan WB. Contoh ya, untuk pendaftaran wajib pajak nanti dengan online itu NIK-nya itu akan kita verifikasi langsung ke data Dukcapil, sehingga data yang sudah memakai IKTP itu sudah menunjukkan kondisi yang terakhir. Tapi tidak semua dari masyarakat kita yang mencoba untuk mengklarifikasi sebenarnya data IKTP saya itu apa, sehingga yang diserahkan hanya data yang lama. Nah, pada saat kita mendaftarkan NIK sebagai NPWP dengan NPWP KTP yang lama, itu tidak akan bisa valid dengan data Dukcapil. Untuk itu perlu adanya pemadanan. Kita sudah mencoba pemadanan secara mandiri di DJP, tidak melibatkan satu persatu wajib pajak karena tersebar banyak. Ternyata terdata masih banyak yang belum ya. Di KPP Pratama Pasuruan meliputi wilayah kota dan kabupaten Pasuruan itu ada 356.406 penduduk ya yang ber-KTP. Yang sudah valid, kita sudah coba untuk validkan dari kantor pusat maupun data di intern kita 303.000. Jadi masih sekitar 50.000 lah. 50.000 ini kalau salah satunya mau mencoba untuk memadankan NIK dengan NPWP tidak akan valid. Nah, ini perlu secara aktif dari wajib pajak yang bersangkutan untuk bisa mengupdate, merubah data sesuai dengan data yang sebenarnya supaya nanti padan dengan data Dukcapil. Itu untuk wajib pajak orang pribadi yang penduduk Indonesia atau warisan yang belum terbagi. Nah, gitu kawan pajak ya. Jadi kalau yang istilahnya mau menggunakan istilah produk lama, bikin NPWP sebelum ada IKTP gitu ya. Jadi belum sinkron istilahnya data NPWP sama NIK-nya, itu rata-rata sih secara otomatis udah dipadankan sama DJP ya Pak. Tapi masih ada nih beberapa yang belum padan, jumlahnya tadi hampir 50.000 ya. Nah, kawan pajak yang merasa belum nih atau mau ngecek dulu kebenarannya, termasuk saya masuk mana sih data yang valid atau nggak valid. Nah, yang nggak valid ini nanti harus memadankan gitu katanya Pak Wicak ya, dan memang itu dilakukan di seluruh Indonesia karena pasti ada pengaruhnya ya Pak ya.
Apa tuh pengaruhnya kalau nggak valid datanya? Kalau datanya nggak valid berarti kan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kalau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka NIK ini nggak bisa dipakai sebagai NPWP sama wajib pajak. Kalau NIK nggak bisa dipakai NPWP, sedangkan per 1 Juli kita sudah harus pakai NIK sebagai NPWP, maka semua transaksi yang berhubungan dengan NPWP dalam tanda kurung NIK yang belum valid ini tidak bisa digunakan oleh masyarakat untuk fasilitas yang mungkin dimiliki masyarakat, di mana di situ perlu ada persyaratan NPWP atau dalam NIK yang valid tadi gitu. Jadi merugikan masyarakat sendiri sebenarnya, bukan semata-mata kewajiban perpajakan. Kita lihat kalau kita kredit kan harus mencantumkan. Nah, kalau kita dapat bantuan dari pemerintah harus menyambungkan NPWP, karena nanti pemerintah dari penyaluran itu juga memungut pajak sebagian untuk nanti diputar lagi untuk diberikan ke masyarakat. Dan banyak lagi fasilitas yang NIK ini apa NPWP ini perlu disepadankan untuk bisa digunakan oleh masyarakat gitu. Oh gitu. Ya. Nah jadi tadi Pak Wicak udah bahas, memang kalau NIK belum valid ini agak merepotkan, nggak cuma untuk DJP, data DJP sebenarnya ya, karena DJP sendiri itu sebenarnya sudah melakukan secara mandiri, tapi lebih merepotkan lagi untuk wajib pajak, karena banyak layanan-layanan yang mungkin diperlukan oleh wajib pajak yang jadi nggak bisa diakses. Bisa kasih contoh nggak Pak, jenis layanannya apa aja nih? Ya, oke, yang jelas yang layanan yang berhubungan dengan pemerintah, nah, itu pasti ada ada informasi berupa NPWP yang dalam kita pahami yang NIK tadi ya, bantuan-bantuan pemerintah segala macam itu pasti ini. Terus layanan ekspor impor, di situ ada bea cukai, ada kewajiban pajak yang harus dipungut oleh bea cukai. Apa identitas yang dicantumkan? Ya NPWP yang berupa NIK ini tadi kalau nggak valid maka dia nggak bisa dapat layanan ekspor impor. Yang tadi saya jelaskan masalah perbankan, ya kan, pinjam kredit segala macam. Kemudian di notaris itu sudah kita kasih aplikasi untuk dia itu mendaftarkan NPWP. Pada saat NIK-nya nggak valid, ya di notaris, dia nggak akan bisa mendapatkan NPWP. Kalau nggak dapat NPWP, maka persyaratan untuk pendirian badan usaha itu tidak dapat dia terima. Kemudian di layanan DJP sendiri kan ada tunjangan istilahnya fasilitas perpajakan, yang misalkan di bawah PTKP tidak dikenakan, kemudian untuk UMKM itu ditanggung oleh pemerintah, pegawai yang ini ditanggung oleh pemerintah. Ini tidak akan dapat fasilitas itu. Artinya kalau tidak dapat fasilitas dia harus membayar pajak sesuai ketentuan. Nah, kalau misalkan dia dapat NPWP sama NIK yang sesuai dengan data Dukcapil, maka layanan-layanan berupa fasilitas pemerintah kepada golongan tertentu termasuk UMKM, terus kemudian kepada masyarakat pegawai-pegawai yang ditanggung pajaknya itu dapat dia terima, ya kan. Nah, ada juga layanan-layanan lain yang digunakan untuk pemberian bantuan kayak untuk beasiswa gitu ya, itu kan harus mencantumkan. Jadi kawan pajak tolong dipahami yang paling umum bahwa jangan takut untuk menerima atau diterbitkan NPWP dalam artian NIK yang sudah valid ini hanya karena takut untuk membayar pajak. Tidak sekedar itu. Banyak orang yang punya NPWP tapi tidak membayar pajak karena memang kondisi usahanya belum untung, masih rugi, ya nggak usah bayar pajak. Atau penghasilannya di bawah PTKP, ya nggak usah bayar pajak. Tapi layanan NIK sama NPWP itu di luar itu masih diperlukan. Jadi tolong pemadanan validasi NIK ini sangat diperlukan supaya dapat fasilitas baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Masalah kewajiban perpajakannya selama belum terhutang pajak tidak akan nanti membayar pajak. Kalau toh lapornya masih nihil.
Itu aja. Nah, jadi bikin tenang nih kalau udah disampaikan langsung oleh kepala kantor ya. Jadi kawan pajak, NIK menjadi NPWP ini memang sangat penting karena banyak sekali layanan di masyarakat yang menyangkup gitu ya, mencakup masyarakat baik itu golongan masyarakat kelas atas maupun sampai kelas bawah yang sering dapat bantuan. Itu sama-sama membutuhkan gitu ya, karena NIK yang nyantol ke NPWP ini itu akan mempengaruhi gitu, mulai dari pemberian bantuan tadi, baik untuk beasiswa, untuk masjid-masjid biasanya Pak yang datang ke kantor pajak, ataupun untuk lembaga sosial itu juga diperlukan sekali NPWP. Atau kawan pajak bisa jadi menjadi salah satu pelaku e-commerce Pak, yang ada banyak yang bilang saya pelaku bisnis di beberapa toko marketplace gitu ya. Itu yang ternyata Pak kalau mencapai tingkat tertentu itu harus pakai NPWP, misalnya mereka mau omsetnya lebih dari berapa puluh juta gitu. Jadi ini sangat diperlukan. Kawan pajak jangan lupa ya untuk segera memadankan. Nah, kita akan bahas nih Pak detail-detail tata cara pemadanannya gitu kan. Pasti kan kawan pajak dari tadi diminta sama KPP tuh untuk memadankan. Nah, terus memadankannya sama NIK. Apakah cukup NIK aja atau ada hal lain yang perlu dipadankan gitu ya? Nah, yuk kita bahas nih data-data apa saja yang perlu dipadankan dalam hal pemadanan NIK menjadi NPWP. Iya, baik Mbak Ira. Jadi untuk memastikan apakah NIK kita itu sudah bisa diverifikasi padan sesuai dengan data Dukcapil, kita coba login dengan NIK kita yang kita punya. Pada saat kita masuk dengan NIK yang kita punya ternyata belum valid, berarti ada data-data yang belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, paling tidak sesuai dengan data Dukcapil yang ada. Nah, untuk itu perlu kawan-kawan pajak untuk bisa mengklarifikasi lagi data-datanya, data alamat pos elektronik, nomor telepon seluler, alamat tempat tinggal berdasarkan keadaan yang sebenarnya ya. Nah, karena pada sering nih teman-teman kita yang di lapangan nih alamatnya pada saat kita mau memberikan layanan, padahal kita mau mengedukasi memberi layanan, alamatnya nggak ketemu. Akhirnya kita himbau kalau sudah ada tagihan baru datang lah. Ini sebenarnya ada kesalahan persepsi nih. Seolah-olah bahwa kalau datanya disamarkan terus kewajiban pajaknya jadi hilang. Karena kewajiban pajak nggak terlihat dari alamatnya, tapi transaksi kita sebenarnya sudah terpotret di seluruh kegiatan. Jadi nggak bisa, pasti nanti akan ketemu gitu, ya kan? Yang kedua, data klarifikasi lapangan usaha. Ini kadang-kadang kawan pajak pada saat menerima itu tidak memperhatikan ini. Padahal pada sektor-sektor tertentu kewajiban pajaknya beda-beda, gitu ya. Tarifnya bisa beda. Jadi mohon nanti kawan pajak kalau mengklarifikasi ya kondisi lapangan usaha yang sebenarnya. Nah, dengan adanya PSIAP nanti itu memungkinkan laporan klarifikasi usaha itu boleh lebih dari satu. Ya silahkan, misalkan kalau dulu kan klasifikasi usaha yang paling pokok, kayak gitu. Sekarang ini silahkan lebih dari satu sebutkan di situ. Nah, alamatnya pun di tempat kegiatan usaha lebih dari satu disebutkan semua, ya alamat email. Kemudian data unit keluarga ini juga sehubungan dengan yang tadi. Kan wajib pajak tadi ada yang perorangan, ada yang wajib pajak warisan belum terbagi. Di situ untuk PTKP kan hubungannya dengan keluarga juga. Jadi perlu data unit keluarga. Kalau sudah usaha ya jangan dimasukkan lagi, kan kayak gitu kan. Nah, data ini dapat diakses di laman Direktorat Jenderal Pajak bagian profil, kemudian alamat pos elektronik wajib pajak, kontak center, ya di TPT tempat KPP berada, kemudian diklik atau saluran lain banyak yang ini. Ya, coba login di
Pajak Go ID, ini semua ada di situ. Sudah Gitu, Mbak. lengkap ada di situ ya. Wah Pak Wicak nih kalau jelasin runtut gitu ya, detail sekali, bahkan sempat menyinggung tentang nanti kalau ada PSiap memang bakalan ada ya Pak ya, reformasi di mana nanti jauh lebih memudahkan kawan pajak gitu. Bahkan katanya Pak Wicak bisa ngasih clue yang berbeda-beda. Clue itu klasifikasi lapangan usaha, misalnya pegawai swasta tapi juga punya toko gitu ya Pak, bisa juga menuliskan di situ. Atau alamatnya emang agak beda-beda gitu ya. Ada yang rumahnya di belakang kantor ada biar deketin usahanya, tapi sebenarnya punya usaha lain di lain kecamatan gitu atau lain tempat, bisa dituliskan gitu. Wah, lengkap banget nih. Nah, kalau misalnya Pak Wicak ada nih yang beberapa yang konsultasi ke kantor pajak udah coba login seperti yang disampaikan Pak Wicak tadi, udah coba pemadanan sendiri lewat online. Nah misalnya contohnya perubahan alamat yang tadinya di Pasuruan Pak, ternyata pindah ke daerah Surabaya. Itu ternyata nggak bisa Pak secara online. Nah caranya gimana Pak kalau yang nggak bisa secara online ini? Oke, jadi kalau sampai pindah alamat berarti kan perubahan data ya. Perubahan data itu bisa dilakukan di mana KPP pertama dia ngajukan untuk permohonan NPWP. Dia ngajukan permohonan pindah. Nanti di KPP yang terdaftar akan mengirim data di mana tempat KPP yang akan dituju dengan alamat yang baru. Ada alamat baru nanti kita kirim ke sana. Atau dibalik nanti di tempat yang lama menunjukkan nanti ada permintaan data dari KPP yang baru kepada ke KPP yang lama, minta data yang lama. Jadi memang untuk alamat memang harus datang. Ya, nggak bisa pakai ini karena menyangkut perubahan data dan menyangkut nanti kita ngirim data dari KPP yang lama ke KPP yang baru. Ini untuk khusus untuk alamat. Di luar itu bisa diupdate dengan alamat yang ada di laman Direktorat Jenderal Pajak secara online. Khusus untuk yang alamat aja harus di tempat yang dituju, gitu ya. Wah, lengkap nih kawan pajak. Jadi udah nggak ragu lagi kan untuk segera melakukan pemadanan NIK NPWP karena banyak yang bisa dilakukan di online. Hanya memang tertentu aja yang alamat pindah itu mau nggak mau harus ke KPP terdaftar. Dan jangan khawatir karena kalau kawan pajak nggak bisa datang langsung bisa dikirimkan lewat pos juga. Nah kita udah bahas nih terkait orang pribadi kan. Gimana kalau orang pribadinya ini bukan penduduk Indonesia gitu, atau NPWP yang untuk badan atau cabang atau instansi pemerintah gitu, bagaimana Pak perlakuannya? Ya, jadi secara umum dengan adanya pemadanan yang baru ini, maka digit yang nanti menjadi dasar NPWP adalah 16 digit. 16 digit. Ya, itu yang perlu dipegang dulu. Nah, untuk NIK itu sudah 16 digit, sehingga NPWP yang lama yang dipadankan dengan NIK ini sudah 16 digit. Nah, di luar dari WPOP yaitu ada WP orang asing, WP badan, kemudian instansi pemerintah. Karena sudah 15 digit supaya nanti masyarakat itu lebih gampang untuk bisa tinggal ditambah 0 di mukanya, di depan, di awalnya itu kasih 0. Dan khusus untuk yang cabang-cabang karena nantinya dengan ketentuan PSiap nanti seluruh kewajiban pajak ada di induk perusahaan, maka tidak ada lagi NPWP cabang nantinya. Nah, semua NPWP itu pembayarannya biarpun di cabang itu pakai NPWP pusat. Lah, di cabang pakai identitas apa? Nanti akan diberi namanya nomor identitas tempat kegiatan usaha. Hanya untuk menunjukkan kegiatan usahanya di sini. Tapi kewajiban perpajakan semua pakai NPWP yang satu di pusatnya semua. Itu penjelasannya Mbak. Luar biasa. Jadi kalau kawan pajak misalnya adalah orang pribadi yang bukan penduduk Indonesia, punya usaha badan, bentuknya badan atau instansi pemerintah, tinggal tambahkan 0. Tapi yang cabang memang perlakuannya agak beda ya untuk persiapan nanti perubahan administrasi sistem perpajakan PSiap yang Bapak sampaikan, nanti dikasihnya NITKU. Oke kan pajak tadi udah dijelaskan bahwa jangan khawatir untuk WNA, badan usaha, cabang, dan instansi pemerintah ternyata juga akan berubah jadi 16 digit kecuali cabang pakai NITKU gitu. Nah gimana cara pemadanannya? Apakah beda atau sama dengan yang orang pribadi atau warisan tidak terbagi nih? Ya,
Jadi sebenarnya NIK sebagai data untuk pengganti NPWP ini sebenarnya ingin pemerintah dalam hal ini JP memberikan presisi yang lebih baiklah terhadap datanya sehingga kewajiban perpajakan bisa sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, ini diharapkan untuk BP Badan, pemerintah maupun orang pribadi yang bukan warga negara Indonesia yang punya kewajiban perpajakan nantinya juga mengklarifikasi. Masih banyak usaha-usaha di luar perorangan yang datanya juga perlu untuk diupdate lagi. Ya, contoh alamatnya mungkin dulu sewa sudah pindah tapi masih dalam satu KPP sehingga tidak merasa tidak diperlukan. Padahal ini kita perlukan karena kita nanti akan memberikan layanan bimbingan juga melalui alamat-alamat itu. Kemudian nomor telepon ini juga kadang-kadang kita memberitahu informasi perpajakan juga lewat WA. Nah, ini juga perlu diupdate. Kemudian alamat tempat tinggal dari wajib pajak atau pemilik perusahaan sebagai penanggung jawab juga harus diupdate kondisi yang sebenarnya. Dan yang paling penting memang dalam beberapa kondisi tertentu antara pendaftaran awal dengan sekarang sudah jalan perusahaan melakukan perubahan-perubahan lapangan usaha. Ini juga perlu untuk diupdate. Nah, untuk WNA juga karena masih dalam kewajiban perpajakan sama dengan dalam negeri, perlu adanya perhitungan tanggungan wajib pajak, maka kondisi tanggungan ini juga perlu dilaporkan. Sama pelaporannya di laman Direktorat Jenderal Pajak, alamat elektronik wajib pajak, kontak center yang tersedia di saluran pajak Go ID. Itu aja, Mbak. Jadi kurang lebih sebenarnya sama ya Pak ya, datanya kalau bisa seupdate mungkin sesuai dengan kondisi sebenarnya agar nanti mudah untuk melakukan keperluan administrasi perpajakan. Nah misalnya nih Pak Wicak sudah padan nih NIK NPWP gitu, kemudian ternyata beberapa temennya ada yang katanya belum padan gitu. Apakah nanti ada efeknya tidak bisa melakukan hak dan kewajiban perpajakan atau bagaimana? Apakah ada ketentuan transisinya gitu Pak? Oke, jadi sampai dengan 30 Juni masih memungkinkan. Tadi kan di PMK sebelumnya dinyatakan boleh menggunakan. Kata-kata boleh itu silakan milih pakai NPWP atau NIK. Nah, sama sampai karena kita mulainya per 1 Juli ini bukan karena karena memang berhubungan dengan instansi-instansi lain, perlu kesiapan dari instansi lain dan penataan data yang lebih presisi sehingga kita mulai nanti per 1 Juli lah. Karena peralihannya mundur lagi sampai 30 Juni masih menggunakan format yang sama, jadi silakan menggunakan NPWP yang lama untuk laporannya 15 digit sampai 30 Juni. Kemudian instansi pemerintah juga kalau masih 15 digit silakan. WP cabang karena masih belum ada mulai pelaksanaan terpusat semua, maka kewajiban perpajakan di ini pakai 15. Tapi tetap pesan saya jangan menunggu sampai tanggal 1 baru divalidasi, baru dipresisikan datanya, mumpung masih bisa menggunakan 15, yang 16 segera diklarifikasi, diupdate master filenya untuk dilakukan pembenahan sesuai, kalau OP sesuai Dukcapil, kalau misalkan WP di luar OP dalam negeri silakan untuk mulai dicoba menerapkan angka 0 di depannya. Kalau masih belum valid berarti perlu update data. Sehingga diharapkan nanti sebelum tanggal 1 Juli sudah bisa digunakan untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang baru yaitu NIK atau NPWP di luar OP dengan 0 tambah 01 di depannya. Saya kira gitu Mbak. Wah, lengkap sekali pembahasannya sampai ke detail, tata cara pemadanannya udah dibahas tuntas nih sama Pak Wicak, dan bahkan Pak Wicak udah kasih clue ya, kalau bisa jangan nunggu tanggal 1 Juli lah gitu ya, mumpung masih ada waktu 6 bulan nih, segera melakukan pemadanan, karena kalau nggak pada nanti pasti udah tahu tadi efeknya seperti apa ke pelayanan-pelayanan lainnya di luar pelayanan perpajakan pun pasti ada efeknya, dan mungkin ada
ada cara mudahnya Pak untuk bisa tahu apakah NPWP-nya udah valid apa belum gitu? Jadi di loginnya untuk NPWP NIK ini dimasukkan aja NPWP-nya dia di situ. Sudah sudah tervalidasi belum? Nah, kalau misalkan belum, berarti ini perlu adanya update, itu aja. Jadi data NIK-nya yang dimiliki ini kan kadang masyarakat nggak tahu nih, NIK ini masih NIK yang lama atau NIK yang sudah pakai iktp gitu ya. Nah, kita sudah coba seluruh data berhubungan dengan Dukcapil kita olah, kita padankan sampai kita berhubungan dengan instansi-instansi yang berhubungan dengan data wajib pajak berupa KTP. Ini sudah kita padankan semaksimal mungkin. Tapi ya itu tadi masih sekitar 50.000 ya yang belum ini. Ya tolong secara mandiri masyarakat mencoba apakah NIK saya ini sudah tervalidasi belum. Dicoba dimasukkan di laman DJP, pada saat dimasukkan belum tervalidasi, berarti ini perlu adanya kemandirian masyarakat, wajib pajak, kawan pajak semua untuk mengupdate sendiri datanya ya, mengupdate sendiri datanya supaya valid gitu. Nah, kalau toh memang masih susah, coba datang aja ke Dukcapil supaya paham. Ini sebenarnya data saya ini yang benar kayak apa Pak? Saya sudah update kok masih belum masuk. Nah di sana pasti. Karena ujungnya kita untuk dianggap valid itu ada data Dukcapil, bukan pada yang lain untuk OP ya. Untuk orang pribadi, selama di Dukcapil valid pasti kita valid, gitu ya. Jadi kalau kawan pajak mau mengupdate, memberikan perubahan data, itu hanya kita membantu mengarahkan ke Dukcapil, ini loh data valid enggak gitu. Seumpama memang kepingin nggak sabar, kepingin langsung aja ke Dukcapil sana, ini data saya kok saya masukkan di laman pajak kok nggak bisa ya, iktp saya sebenarnya yang mana Pak gitu ya. Dan itu lebih gampang tuntas gitu, nggak 2 kali kerja, tapi kita tetap bantu menerima data, update data tetap kita bantu. Gitu Oke, luar biasa sekali yang disampaikan Pak Wicak tadi ya. Jadi cara gampangnya udah pastikan iktp-nya, kemudian segera untuk melakukan pemadanan karena kami di KPP Pratama Pasuruan khususnya ya Pak udah siap sekali untuk membantu kawan pajak untuk memastikan agar NIK-nya atau NIK-nya itu akan bisa menjadi NPWP di tanggal 1 Juli 2024. Nah karena kita udah bahas seluruhnya nih Pak, yang dari secara umum latar belakang sampai detail cara pemadanannya, kayaknya perjumpaan kita harus ditutup nih Pak kali ini Pak. Makasih Mbak Ira, makasih kawan pajak banyak atas materi yang diberikan, edukasinya luar biasa, ditambah lagi informasi-informasi tambahan tadi. Semoga kawan pajak semakin paham ya betapa pentingnya untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Dan kawan pajak jangan lupa untuk follow juga seluruh akun media sosial KPP Pratama Pasuruan, baik itu di Instagram, di Facebook, di Twitter, dan terutama di YouTube agar bisa tahu informasi perpajakan terbaru yang selalu kita bagi untuk kawan pajak semua. Saya Ira dan Pak Wicak Wicaksono pamit undur diri untuk episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kawan pajak. Terima kasih. Makasih Pak. Silakan minum dulu Pak. Ya.